Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga kalian baik-baik saja. Kembali lagi bersama saya, Daryasa. Shingo Ichinomiya, seorang pegawai kantoran yang hari-harinya sibuk bekerja. Suatu hari karena kelelahan habis bekerja sepanjang hari, dia tertidur di meja makan. Bangun-bangun, mendapati dirinya berada di tempat yang tidak dia kenal. Awalnya dia kira ini mimpi, apalagi bentuknya yang dia lihat dari piring kinclong dan bocil pula. Namun segala hal yang dia sentuh dan lihat terasa nyata. Saat hendak tidur lagi, berpikir akan terbangun dari mimpi ini, seseorang menyampirinya, menyuruhnya sapa semuanya. Orang tersebut rupanya orang tuanya di dunia ini. Dia dibawa ke tempat tamu undangan, disuruh ayahnya memperkenalkan diri. Shingo tidak tahu dia ini sebenarnya siapa. Untung kakaknya yang bernama Erik membantunya memperkenalkan diri. Namanya adalah Wendelin von Benno Baumeister. Pesta ini adalah acara pernikahan kakaknya yang namanya Kurt dengan seorang putri bangsawan namanya Amelia. Wendelin pikir hidup sebagai anak ketiga keluarga bangsawan tidak buruk juga. Dia akan bisa makan enak setiap hari. Tidak dia sangka, rupanya dia dari keluarga bangsawan miskin. Untuk makan saja hanya dengan roti kering yang keras dengan sup yang terasa hambar seperti air putih. Pesta tadi malam yang terasa mewah dengan banyak makanan hanya untuk tidak terlihat miskin di depan tamu demi harga diri bangsawan. Dan lagi, dia anak ke-8 dari keluarga miskin ini. Keluarganya ini tinggal di wilayah terpencil dekat hutan pemikat di wilayah paling selatan wilayah Dagblasorder. Populasinya hanya 800 jiwa. Para kakaknya Wendelin memutuskan pergi dari rumah. Bagi keluarga bangsawan miskin seperti ini, pembagian warisan tidak ada. Seluruh tanah akan diwariskan pada anak tertua yang baru menikah tadi malam. Keputusan ini telah mereka sepakati sebelumnya kalau anak pertama menikah. Tujuannya untuk menyelesaikan masalah keuangan keluarga. Dan mereka telah menerima tidak jadi bangsawan lagi begitu meninggalkan rumah. Mereka nantinya akan cari kehidupan sendiri di ibu kota. Wendelin yang masih 5 tahun tidak apa-apa untuk tinggal. Erik memintanya untuk jangan terus bermain. Dimulailah Wendelin belajar mengenai dunia ini. Dia membaca buku-buku di rumahnya. Di saat itu menemukan sebuah kotak yang di dalamnya ada selai kertas dan bola kristal. Di kertas itu dituliskan bola kristal ini bisa memastikan kekuatan sihir. Semua manusia memiliki mana, tapi yang bisa menggunakan sihir hanya 1:1000. Wendelin mengira ini hanyalah cerita anak-anak. Tidak mungkin adanya sihir, tapi dia tetap penasaran. Dia pun mencobanya tanpa mengerti caranya. Di akhir catatannya mengatakan jika berbakat dalam sihir, lanjutkan belajar dengan buku khusus. Wendelin langsung mencari yang dinamakan buku khusus itu, tapi tidak menemukannya. Ayahnya datang memintanya cari kayu bakar di hutan. Pergilah Wendelin ke hutan. Sebelum mencari kayu bakar, terlebih dahulu mencoba sihir seperti Chunibyo. Seseorang datang, dia katakan, dia akhirnya menemukan manusia yang sama sepertinya, seorang pengguna sihir. Babi hutan muncul di tempat mereka. Wendelin tentunya takut. Ketika dia lari, dia ditahan sama orang ini. Wendelin diajarkan cara menggunakan sihir, mulai dari membuat mana mengalir ke seluruh tubuh. Wendelin berhasil mengeluarkan sihir angin, tapi sihir itu hanya mendorong babi hutan sedikit ke belakang. Babi hutannya kembali menerjang. Orang ini memperkenalkan dirinya, mantan pengguna sihir di wilayah Dagblasorder, Alfred Rainford. Alfred membuatkan tempat seperti jamuan teh di tengah hutan. Di sana dia katakan ingin mewariskan sihirnya pada Wendelin, alasannya hanya menginginkan seorang murid. Tapi dia meminta Wendelin untuk merahasiakan tentang sihir maupun dirinya. Karena jika Wendelin diketahui bisa sihir, pengikut wilayah ini akan menganggap Wendelin lebih pantas menjadi penguasa berikutnya, bukan kakak tertua Wendelin.
Di kerajaan ini, pengguna sihir adalah sosok yang terpandang. Hari berikutnya, Alfred mengatakan jumlah maksimal energi sihir seseorang telah ditentukan sejak lahir. Jadi, tidak bisa bertambah lebih dari itu. Alfred niatnya menyesuaikan wadah sihirnya dengan Wendelin agar energi sihir Wendelin yang sedikit bisa setara dengan energi sihirnya. Namun setelah dicek, jumlah energi sihir Wendelin setara dengannya, bahkan itu belum mencapai batas maksimal. Sementara itu di kediaman Bowmaster, ayahnya melihat bola kristal sihir yang letaknya berbeda dari yang sebelumnya. Dia teringat kalau Wendelin ada membaca buku di sini. Dia dan Kurt pun tertawa. Mereka mengira Wendelin yang tidak memiliki bakat apa-apa jadi putus asa dan mencoba mencek sihir yang sudah jelas tidak ada dalam dirinya. Setiap harinya, saat pergi keluar mencari makan atau kayu bakar, Wendelin selalu berlatih dengan Alfred. Alfred sampai mencarikan makanan untuk dibawa pulang oleh Wendelin agar tidak dicurigai. Berkat makanan yang dibawa Wendelin itu, makan keluarganya jadi lebih layak. Namun di sisi lain, itu membuat Kurt cemburu dan sedikit panik. Setelah itu, Kurt selalu mengawasi Wendelin. Wendelin pun sadar akan hal itu. Di hari lainnya, Wendelin dibawa terbang oleh Alfred. Sambil itu mengajarkan sihir pelacakan yang mana itu adalah sihir angin 3 lanjut. Wendelin menemukan seekor burung, langsung menyerangnya. Selagi makan burung yang didapat tadi, Alfred mengingatkan Wendelin untuk tidak terlalu jauh masuk ke hutan, sebab hutan pengikat dipenuhi berbagai jenis monster yang bukan tandingan manusia. Namun di sana juga terdapat bahan dan obat herbal yang tidak bisa ditemukan di tempat lain. Banyak orang yang ke sana untuk menjadi cepat kaya, namun tidak pernah kembali. Wendelin kemudian menyampaikan kakaknya yang selalu mengawasinya. Alfred menduga Kurt pasti menyadari kalau Wendelin punya sihir. Tentunya itu membuatnya takut akan kehilangan hangnya sebagai penerus. Wendelin tidak ingin menjadi penerus kalau itu menimbulkan masalah dengan kakaknya. Tapi dia sendiri tidak tahu apa yang akan dia lakukan nantinya. Alfred menyarankan Wendelin jadi petualang. Dia yakin Wendelin bisa bersenang-senang menjadi petualang karena Alfred juga pernah menjadi petualang. Tiba-tiba, Alfred merasakan sesuatu di tangannya, seperti ada aura hitam. Dia mencoba menahannya sambil bergumam kalau dia masih butuh waktu sedikit lagi. Malamnya, Wendelin memberitahu keinginannya yang mau jadi petualang. Umur 12 tahun, dia akan masuk akademi petualang. Ayah dan ibunya menerima keputusan Wendelin, namun ayahnya mengatakan keluarga ini tidak punya cukup uang untuk memasukkan Wendelin ke sana. Di suatu hari, saat Wendelin belajar sihir terbang, Alfred mengatakan besok adalah latihan terakhir Wendelin. Alfred beralasan kalau Wendelin sudah mandiri. Wendelin jadi sedih mendengarnya. Di saat makan malam, ayahnya memberitahu kalau dia dengar Whispering Dead terlihat di hutan. Whispering Dead adalah undead yang bisa mempertahankan kekuatan hidupnya dan bisa bicara. Wujudnya seperti manusia, tapi tubuhnya dingin dan kulit mereka terlihat pucat. Seiring berjalannya waktu, Whispering Dead akan mulai kehilangan akal sehat, lalu berubah menjadi zombie dan menyerang manusia. Wendelin langsung pergi ke tempat gurunya. Dia beritahu kalau di hutan ini sepertinya ada Whispering Dead. Wendelin mengajaknya ikut bersamanya ke rumahnya. Alfred mengatakan jangan khawatir, bahaya yang Wendelin katakan tidak ada. Setelah itu mengaku kalau dialah Whispering Dead yang dimaksud. Wendelin sebenarnya sudah berpikiran begitu, namun dia tetap menolak mempercayainya. Alfred menceritakan 5 tahun yang lalu, putra sulung Dirk Black Soldier yang sebelumnya menderita penyakit mematikan. Agar menemukan obat yang bisa menyembuhkan penyakit putranya, Dirk pergi ke hutan untuk mencari obat bersama pengikutnya dan penyihir-pengikutnya yaitu dirinya. Walau jumlah pasukan Dirk Black Soldier berjumlah 2.000 orang, tapi jumlah monster di sana jauh lebih banyak dan terus berdatangan. Dia terpaksa bertarung sambil melindungi sang Dirk dan pasukannya sampai mananya habis dan dikalahkan.
Alasan dia mengubah dirinya menjadi Whispering Dead karena dia memiliki penyesalan yang mendalam. Saat penyesalan Whispering Dead itu terpenuhi, mereka akan menghilang. Penyesalannya itu adalah harapan bisa bertemu dengan seseorang yang bisa mewarisi sihirnya yang telah dia pelajari selama 30 tahun. Jadi, saat dia merasakan terbangunnya sihir pada seseorang di sini, dia merasa sangat bahagia. Sekarang dia ingin membuktikan apakah Wendelin layak. Untuk itu meminta Wendelin menerima ujian terakhirnya, yaitu menyucikannya dengan sihir suci yang digunakan untuk menyucikan undead. Dengan begitu, tubuhnya bisa hancur. Mendengar menghancurkan tubuh itu, jelas Wendelin tidak bisa melakukannya. Alfred menunjukkan bentuk tubuhnya yang sudah mulai menjadi gelap. Dia katakan sudah 5 tahun sejak dia menjadi undead. Sekarang dia tidak bisa lagi menggunakan mana untuk menahan perubahan tubuhnya. Jika lebih lama lagi, dia akan kehilangan akal sehatnya dan berubah menjadi zombie yang menyerang manusia. Dengan berat hati, Wendelin terpaksa belajar sihir suci dan menyucikan gurunya. Kata-kata terakhir Alfred menyampaikan kehidupan Wendelin dimulai dari sekarang. Berjuanglah dan lakukan yang terbaik. Di sisi Wendelin, menangis melihat tubuh gurunya menghilang sedikit demi sedikit, hingga tidak ada yang tersisa lagi. Setelah cukup berlatih sihir sendirian, Wendelin berangkat seorang diri menuju Akademi Pahlawan. Singkat cerita, dia masuk Akademi Pahlawan di kelas beasiswa. Di hari pertama masuk ini, siswa disuruh mengisi formulir pendaftaran party, karena bulan depan latihan berkelompok akan dimulai. Wendelin panik, bagaimana caranya dia bergabung dengan party. Selama ini dia menjauhkan diri dari orang lain karena itu komunikasinya payah. Di makan siang pun dia masih sendirian. Mereka ini membicarakan Wendelin, satu-satunya penerima beasiswa di bidang sihir. Menurut rumor, sihirnya sudah setara dengan petualang papan atas. Bahkan para pelatih sihir sudah tidak punya sesuatu untuk diajarkan padanya. Atas dasar itu mereka anggap akan sangat beruntung jika membentuk party dengan Wendelin. Karena party yang terbentuk di akademi kebanyakan akan terus ada meski sudah lulus dan menjadi petualang. Semua yang ada di sana juga berpikiran yang sama, ingin mengajak Wendelin. Menurut mereka, Wendelin yang terus sendirian karena sedang menilai siapa yang pantas bersama penyihir hebat sepertinya. Padahal Wendelinnya sendiri sedang memikirkan cara mengajak orang party dengannya. Guru mengetahui ada siswa yang tidak diberi uang saku keluarganya, terlebih siswa kelas beasiswa di sini. Akademi menemukan solusi untuk itu dengan menyarankan siswa berburu. Namun karena berbahaya sendirian harus membentuk party. Singkatnya para siswa telah selesai berburu. Kelompok mereka ini yang mendapatkan buruan paling banyak. Wendelin datang tanpa terlihat membawa hasil buruan. Ternyata dia simpan di kantong sihir yang diberikan gurunya. Melihat hal itu, para parti siswa menyerah mengajak Wendelin bergabung dengan mereka. Mereka sadar perbedaan kemampuan Wendelin dengan mereka terlalu jauh. Jadi menurut mereka, mustahil Wendelin akan mengakui siswa lain. Selain itu, mereka yang berada di kelas beasiswa ini bukanlah anak sulung yang mendapat perhatian di keluarga. Wendelin mendapat bayarannya, langsung mengajak makan siang teman sekelasnya, namun semuanya telah pergi. Parti mereka ini sadar kedudukan mereka yang bukan anak sulung. Laki-laki ini namanya Erwin von Armin, putra kelima dari keluarga kesatria Armin. Yang rambut biru namanya Lois Jolan Aurela Overweg, putri ketiga keluarga Overweg. Keluarga pelatih bela diri di wilayah Douglas Order. Yang rambut merah, Lina Susanne Hildebrand, juga putri ketiga dari keluarga Hildebrand, keluarga pelatih seni tombak di wilayah Douglas Order. Mereka berdua ini terlahir dengan kekuatan sihir yang sedikit lebih besar dari kebanyakan orang. Mereka menggunakannya untuk meningkatkan fisik mereka, dan tanpa disadari, mereka lebih kuat dari orang di keluarga mereka yang membuat mereka diacuhkan dalam keluarga. Lina merasa tidak adil tidak mendapat pengakuan hanya karena bukan anak sulung, sehingga tidak bisa bermimpi. Untuk mengatasi itu, mengajak yang lain cari buruan besar untuk membuat Wendelin mengakui mereka.
Besoknya mereka masuk hutan lebih dalam yang padahal sudah dilarang sama guru sebelumnya. Mereka berakhir di kepung kawanan serigala, walau bisa mengalahkan beberapa. Tapi serigalanya terlalu banyak buat mereka hadapi. Stamina mereka perlahan berkurang. Mereka kembali ke asrama, meminta maaf pada Wendelin, dan mengatakan alasan mereka masuk ke hutan lebih jauh karena ingin diakui Wendelin. Tapi setelah melihat sihir milik Wendelin tadi, mereka semakin sadar dunia mereka dengan Wendelin berbeda. Pernyataan itu tentunya membuat Wendelin terkejut. Guru mereka datang mengabarkan berita bagus bahwasanya seluruh siswa beasiswa diundang ke pesta kebun yang diadakan The Blaze Order. Semua siswa beasiswa sangat senang soalnya The Blaze Order adalah salah satu bangsawan terpandang di kerajaan Helmut ini. Namun beberapa dari mereka sadar undangan ini pasti hanya untuk mengundang Wendelin berada di pihak The Blaze Order. Meski sadar itu, mereka bertiga ini tetap berpikiran positif. Wendelin pun tertarik pada mereka. Tibalah hari pesta, inilah sang The Blaze Order. Begitu Wendelin terlihat, sang The secara langsung menyapa Wendelin. Setelah sambut sapa, sang The mengajak Wendelin bicara. Wendelin mengikutinya, tapi meminta ketiga orang ini yang dia katakan partinya untuk ikut juga. Di dalam mansion, Wendelin dibawa ke penyihir keluarga The Blaze Order namanya Brentek Ringstad. Dikatakan dia guru dari Alfred Rainford. Brentek pengguna sihir pelacakan yang hebat, mampu melacak energi sihir dari seseorang yang dia temui. Dia mengetahui Alfred telah menjadi Whispering Dead, tapi tiba-tiba 7 tahun yang lalu, hawa keberadaan Alfred menghilang. Awalnya dia pikir itu karena harapan Alfred untuk mewarisi sihirnya pada orang lain telah terpenuhi. Namun setelah dia pikir lagi itu tidak mungkin, karena Alfred memiliki energi sihir yang sangat besar, jauh lebih besar darinya. Dan Alfred merupakan salah satu dari 5 penyihir teratas di benua ini. Jadi menurutnya, tidak mungkin Alfred menemukan sosok yang diakui untuk jadi muridnya. Namun waktu menghilangnya Alfred, dia merasakan energi sihir yang luar biasa di tempat terakhir Alfred. Terlebih sekarang, merasakan kantong sihir Alfred berada pada Wendelin. Hai. Brentek menanyakan bagaimana saat terakhir Alfred. Wendelin pun menceritakan saat dia memurnikan gurunya. Brentek berterima kasih pada Wendelin. Berkat Wendelin, Alfred bisa beristirahat dengan tenang. Wendelin kemudian memberikan kantong sihir milik gurunya yang berisi barang-barang yang cukup untuk 2000 pasukan menyerbu hutan pemikat. Karena telah mengembalikan barang-barang ini, Wendelin diberikan hadiah koin emas sebesar 20% dari harga barang-barang tersebut dan jumlahnya 1000 koin emas. Serta kediaman Alfred diberikan pada Wendelin. Karena terlalu besar buat sendirian, Wendelin mengajak Linda, Lois, dan Erwin tinggal di kediaman ini. Beberapa hari berlalu, tepatnya di liburan musim panas, Wendelin menuju ibu kota dengan kapal terbang sihir bersama teman-temannya untuk menghadiri pernikahan kakaknya. Di kapal terbang tersebut juga ada Brentek yang juga ke ibu kota untuk urusan lain. Di perjalanan muncul naga undead purba. Para penumpang agak tendang karena di kapal ini ada Brentek, penyihir yang terkenal. Namun Brentek sendiri mengatakan tidak bisa mengalahkannya karena satu-satunya cara mengalahkannya adalah dengan memurnikannya menggunakan sihir suci, sedangkan dia sendiri tidak bisa sihir suci. Walaupun begitu, Brentek dia tanpa santai saja. Dia mempercayakan naganya pada Wendelin. Mau tidak mau, Wendelin terpaksa melakukannya. Nafas dari naga purba ini membuat hutan yang berada di bawah menjadi tanah tandus. Kapal sihirnya selamat berkat barrier buatan Brentek. Wendelin terbang keluar, menghindari setiap serangan naga undead selagi menyiapkan sihir suci. Habis itu, para penumpang berpesta. Wendelin ditemui sama Aruterio, teman Brentek saja di petualang. Sekarang jadi salah satu kepala perusahaan dagang besar di ibu kota dan disegani. Dia beritahu akan sulit berbelanja di ibu kota, tapi tidak memberikan alasannya. Singkat cerita, mereka sampai di ibu kota kerajaan Helmut, Stuttgart.
Berenteng menyerahkan membimbing Wendelin pada Aruterio, lalu pergi. Tiba-tiba muncul pasukan kesatria. Kepala kesatria Weren berlutut pada Wendelin sambil mengucapkan terima kasih telah mengalahkan naga purba. Dia juga menyiapkan kereta kuda untuk membawa Wendelin ke hadapan raja. Heika? Sampailah Wendelin ke istana bersama Aruterio, sedangkan temannya diantar ke tempat kakaknya Wendelin. Wendelin dibawa ke hadapan sang raja. Di sana terdapat petinggi kerajaan dan bangsawan. Sebagai penghargaan telah membunuh naga undead purba, Wendelin dihadiahi raja gelar bangsawan baron dan dianugerahi medali naga kembar yang sudah tidak didapatkan oleh siapapun selama 2 abad. Sebagai perbandingan, keluarga Baumeister hanyalah keluarga kesatria bangsawan. Berdasarkan peringkat, status baron lebih tinggi dari kesatria bangsawan. Wendelin kemudian mengeluarkan kerangka naga undead purba beserta kristal sihirnya. Kerajaan mengambil ini dengan harga 150.000 koin emas. Selesai urusan di istana, di luarnya ada orang yang menunjukkan kehebatan tombaknya. Aruterio memberitahu orang itu ingin dipekerjakan oleh Wendelin. Mengingat Wendelin seorang bangsawan yang memiliki masa depan cerah. Kedepannya, Wendelin akan menemukan banyak orang yang mendekat ke Wendelin, jadi dia sarankan tidak keluar dulu. Makanya tadi dia bilang Wendelin akan sulit berbelanja. Di hari pernikahan Erik, Wendelin bertemu para abangnya. Mereka tampak murung karena keluarga Baumeister tidak mengirim hadiah pernikahan Erik. Gor mengirim surat yang intinya dia tidak punya uang, meminta belikan hadiah sendiri. Mereka berdua ini juga tidak memiliki banyak uang, karena hanya bekerja sebagai penjaga. Mereka katakan jika hadiahnya tidak ada, orang-orang akan menganggap keluarga Baumeister bangsawan yang tidak sopan. Itu akan berdampak pada Dag Blessorder sebagai majikan Baumeister. Bisa-bisa Dag Blackhoorden marah sama keluarga Baumeister. Akhirnya, Wendelin membelikan hadiahnya. Di hari lainnya, Wendelin diundang Kardinal Hohenheim ke tempatnya. Selagi mereka bicara, seseorang masuk membawakan minuman. Elise Katarina von Hohenheim desu. Dia cucunya kardinal, namanya Elise, bisa menggerakkan sihir suci penyembuhan, dikenal dengan gadis suci Hohenheim. Kardinal mengatakan, banyak bangsawan yang ingin mempersunting cucunya. Wendelin sambil bercanda mengatakan kalau begitu dia akan ikut bersaing juga. Pembicaraan pernikahan pun berlanjut. Wendelin terus mengikuti arus pembicaraan karena berpikir ini hanyalah candaan. Taunya si kardinal serius. Dewa, soyu koto de. Pulangnya, dia ceritakanlah pertunangan tiba-tibanya dengan gadis suci Elise. Teman-teman dan kakaknya malah mendukung hal itu. Wendelin melakukan penyamaran agar bisa pergi berbelanja. Tidak disangka masih ada yang mengenalnya, membuat yang lain pada berkerumunan. Wendelin langsung kembali dengan sihir teleportasi. Kakaknya menyarankan Wendelin menerima satu pengikut. Erwin pun langsung menawarkan dirinya sambil bercanda. Tahunya Wendelin menyetujuinya. Omedetou, Erwin. Yatta. Lina dan Lois agak cemburu. Lois memikirkan hal yang ekstrim. Dia mengajak Lina jadi selirnya Wendelin. Wendelin pergi ke kediaman Hohenheim, menemui Elise dan mengajak bicara berdua perihal hal tadi. Wendelin menanyakan pendapat Elise mengenai tunangan ini. Elise mengatakan ini rencana yang bagus. Di ibu kota tidak ada yang tidak tahu kisah heroik Wendelin sang pembunuh naga. Di hari lainnya, Wendelin menghadiri undangan makan malam Elise. Habis makan malam, kepala pelayan Hohenheim menyarankan pergi kencan. Tempat yang dituju adalah toko perhiasan. Melihat itu, Wendelin sadar dia diminta untuk membeli cincin pertunangan. Elise-nya sendiri merasa telah membebani Wendelin. Dia meminta maaf dan mengatakan tidak perlu membelikannya barang mahal di sini. Wendelin mengatakan tidak apa-apa, dia memiliki cukup uang. Wendelin menemukan cincin yang menurutnya cocok untuk Elise. Walau tampak simpel, namun harganya 300 koin emas. Akhirnya Elise menggunakan cincinnya.
Cincin ini ditembak khusus menggunakan batu sihir, mampu menyimpan kekuatan sihir yang besar. Elise mengiranya Wendelin memberikannya cincin ini agar dia bisa berguna buat Wendelin di masa depan. Namun Wendelin mengatakan dia memilih ini karena terlihat cocok dengan Elise. もしかして地味だった？ Wendelin menghadap sang raja lagi. Mereka diberitahukan bahwa kerajaan ingin mengembangkan wilayah padang rumput Palkenya untuk mengatasi masalah kekurangan pangan di ibu kota. Namun di sana, wilayah kekuasaan naga purba Gregorland. Karena itu, Wendelin dan Brentek diperintahkan menghabisi naga tersebut. Dalam misi ini, mereka akan dibantu sama orang besar ini. Namanya Armstrong, walau terlihat seperti petarung, namun dia adalah penyihir kerajaan. Mereka bertiga langsung berangkat. Tujuan pertama ke markas militer di perbatasan Palkenya untuk melakukan persiapan dan mengatur strategi. Wendelin bersama dua penyihir berada di garis depan untuk melawan naga purba Gregorland. Armstrong melakukan teriakan, membuat sang naga purba bangun dan keluar dari sarangnya. Armstrong memakai zirah dengan senjata palu besar yang dia ciptakan dari mengubah energi sihir menjadi objek fisik. Setelah itu langsung memukul Gregorland. Tidak hanya fisiknya yang tambah kuat, zirahnya juga lebih kuat dari perlindung sihir. Dia bisa menahan serangan ekor Gregorland, bahkan bisa melemparkannya ke tanah. Gregorland mencoba kabur lewat menggali tanah. Ekornya ditarik sama Armstrong dan dibanting lagi ke tanah. Wendelin merasa dia tidak ada gunanya di sini. Brentek memberitahu magic armor yang digunakan Armstrong menyedot energi sihirnya dengan sangat cepat. Jika energi sihirnya habis, itu akhir dari pertarungannya. Maka dari itu, sebelum energi sihirnya habis, Armstrong mencoba melemahkan naganya agar Wendelin bisa mengakhiri naganya. Dan tibalah giliran Wendelin. Karena ini misi hanya dianggap sebagai kewajiban. Brentek dan Armstrong menyuruh Wendelin mengambil tubuh naganya sebagai imbalan. Mereka katakan dengan menjualnya. Hasil yang Wendelin dapat akan lebih banyak dari imbalan biasa. Setelah itu mereka katakan masuk ke bagian utama, yaitu mengalahkan monster lainnya. Wendelin mengira itu hanyalah monster yang lembah. Brentek mengatakan memang monster itu tidak seberapa, tapi dengan jumlah yang banyak itulah yang membuat guru Wendelin terbunuh. Sementara itu di tenda militer, banyak pasukan yang terluka akibat melawan monster. Orang-orang yang terluka terus berdatangan. Di sana ada Elise yang bertugas sebagai tim medis. Namun orang-orang di sana terlalu mengandalkannya. Lama-kelamaan Elise tampak kelelahan. Untungnya ada energi sihir carangan dari Wendelin di cincinnya. Beberapa waktu berlalu, pasukan garis depan kembali dengan kemenangan. Tepat di saat itu juga, Elise yang terlalu kelelahan akhirnya jatuh pingsan. Elise-san! Elise-san! Bangunnya, Wendelin mengatakan padanya kalau dia mendengar banyak tentang Elise di garis depan. Berkat Elise, pasukan yang terluka dapat bertarung lagi. Wendelin berterima kasih pada Elise atas kerja kerasnya. Namun di saat bermesraan ini, Armstrong datang. Elise rupanya keponakan dari Armstrong. Pulangnya, Elise pindah ke kediaman Wendelin di ibu kota. Elise membicarakan tentang Lina dan Lois yang tinggal bersama Wendelin. Elise kira mereka berdua juga tunangan Wendelin. Elise pun tidak keberatan kalau Wendelin punya selir. Menurutnya itu hal yang normal. Mengambil kesempatan itu, Lina dan Lois mengungkapkan kalau mereka ingin bertunangan dengan Wendelin. Brentek mengunjungi kediaman Wendelin. Wendelinnya sendiri lagi di luar. Brentek membicarakan mengenai turnamen bela diri tanpa sihir yang sebentar lagi diselenggarakan. Brentek menyuruh Lina dan yang lain untuk ikut. Namun mengingatkan agar tidak sampai tidak lolos penyisihan karena akan mencoreng nama Baron Baumeister. Lina dan yang lain berlatih semakin keras setiap harinya. Wendelin juga ikut, tapi dia sedikit kesulitan tanpa adanya sihir. Sementara itu Elise yang baru gabung dengan party Wendelin, diam-diam melatih fisiknya agar tidak merepotkan yang lain.
Tibalah hari turnamen. Terdapat 3 jenis pertandingan, tangan kosong, tombak, dan pedang. Dimulailah dengan babak penyelisihan. Peserta pertama Wendelin. Tidak disangka lawannya kepala kesatria kerajaan Weren yang sudah 2 kali berturut-turut memenangkan turnamen ini. Sadar tidak bisa menang, Wendelin kini hanya berharap tidak mempermalukan diri. Atas itu, Wendelin langsung gugur di babak pertama. Setelah itu, dia bersantai menikmati pertandingan temannya. Berbeda dengannya yang langsung kalah, teman-temannya mampu maju ke babak selanjutnya. Tapi tanpa adanya sihir penguat, Lois hanya sampai pada semifinal babak penyisihan. Sementara itu Lina kalah di pertandingan terakhir penyisihan oleh pengguna tombak yang selalu datang di kediaman Wendelin untuk dijadikan kesatria Baron Baumeister. Sedangkan Erwin terus mengalahkan lawannya, tapi berakhir kalah di tangan Weren. Setelah turnamen tersebut, anggota partinya Wendelin mendapat pelatihan. Lina dilatih sama kesatria yang ahli tombak, Erwin dilatih sama Weren, dan Lois dilatih sama Armstrong. Tiga tahun setelahnya, Wendelin dan partinya menjadi petualang. Parti mereka namanya Dragon Buster. Menurut aturan, pendaftar baru harus berburu di area terdekat. Namun parti mereka diminta untuk menjelajahi reruntuhan kuno. Ini misi wajib yang diberikan raja untuk mereka. Mereka masuk ke reruntuhan kuno bersama Brenteg sebagai penasehat parti mereka. Reruntuhan ini ditemukan 3 tahun yang lalu setelah mengalahkan Grey Gorland. Guild petualang sudah mengirim petualang untuk memeriksa, namun tidak ada yang pernah kembali. Bahkan petualang berpengalaman pun yang mencari mereka juga tidak kembali. Karena hal tersebut, diyakini ada naga di reruntuhan kuno ini. Jelas cerita tersebut membuat parti Wendelin merinding. Setelah cukup dalam menjelajahi, mereka tidak menemukan satupun monster sampai melihat sebuah pintu besar. Di balik itu ada ruangan aneh. Brenteg menyadari ini lingkaran sihir. Dia langsung menyuruh semuanya kembali. Namun pintunya tertutup dan terjadi hal aneh. Mereka terkena jebakan dari peradaban sihir kuno. Kaki mereka tidak bisa digerakkan. Lalu satu persatu dari mereka dipindahkan ke lantai dasar. Di sebuah dinding di sana, ada tulisan, "Selamat datang di Reverse Hanging." Menurut literatur yang Brenteg baca, jika ingin selamat dari sihir kuno ini, harus kembali ke titik awal. Dimulailah mereka menaiki tangga ke lantai 2, masuk ke sebuah ruangan yang di sana terdapat pasukan Night Golem, Lina, Lois, dan Erwin yang menghadapi mereka. Setelah selesai menghabisi golemnya, terlihat kerangka dari petualang yang menghilang. Di dunia luar, telah 5 hari sejak parti Wendelin dikatakan menghilang. Rumor tersebar kalau Wendelin dan yang lain sudah mati. Faksi bangsawan yang iri pada Wendelin sedang dengan berita ini. Orang ini yang berada di balik penyebaran rumor tersebut. Dia memerintahkan bawahannya kirim surat kepada kakak tertua Wendelin yang isinya anak dari Kor yang mewarisi gelar Baron Baumeister. Dia melakukan semua ini untuk mengincar posisi sekretaris kerajaan. Sementara itu Wendelin dan partinya masih melanjutkan menjelajah. Mereka bergantian makan dan tidur untuk memulihkan stamina demi pertarungan yang panjang. Setelah menaklukkan banyak lantai tanpa henti, mereka sampai di lantai yang di sana dijaga sama Dragon Golem. Di sisi lain, energi sihir dan stamina mereka terus terkuras. Dragon Golem itu menyemburkan nafasnya. Wendelin dan Brenteg membuat barier. Di saat menghalangi nafas naga, Lina diserang dari belakang oleh Night Golem yang tiba-tiba muncul dari belakang. Night Golem tersebut terus berdatangan dari belakang.
Sehingga sekarang mereka terkepung dari dua sisi. Wendelin dan Brentek disibukkan menahan Dragon Golem. Erwin dan Lois melawan Golem di belakang. Sementara itu Elise menyembuhkan Linda. Melihat temannya kesulitan di bagian belakang, Wendelin mengajak Brentek cepat mengalahkan Dragon Golem. Brentek tidak yakin bisa melakukannya, soalnya tubuh Dragon Golem terbuat dari mithril. Sihir apapun tidak akan mempan. Wendelin memintanya pusatkan kekuatan sihir yang tersisa untuk serangan kuat. Brentek pun menyerahkan sisa energi sihirnya pada Wendelin. Elise juga menyerahkan sisa sihirnya yang dia katakan cahaya keajaiban pada Wendelin lewat ciuman. Dengan dikalahkannya Dragon Golem, golem lainnya berhenti bergerak. Mereka kemudian sampai di ruangan yang seperti perpustaka. Di sana juga ada kamar tidurnya. Dari buku yang Brentek baca, reruntuhan kuno ini diciptakan oleh Count Etzber. Dia terkenal di masa sekarang sebagai seorang penemu item-item sihir terkenal. Menurut Brentek, kemungkinan dia menciptakan ini untuk menguji bakat orang-orang. Di ruangan lainnya, ada pesawat yang dikatakan pesawat kuno walau bentuknya modern. Di sana juga ada tombol yang menghubungkan ke dunia luar. Setelah itu mereka kembali ke kerajaan, memberitahukan hasil temuan mereka. Semua barang temuan mereka semuanya dibeli oleh kerajaan dan jumlah hadiah yang mereka terima lebih besar dari yang dijanjikan. Untuk lingkaran sihir teleportasi dibeli oleh Guild Petualang, sehingga total yang didapat masing-masing dari mereka adalah 2 juta koin emas. 200万枚 Namun karena itu jumlah yang terlalu banyak, bayaran akan diangsur selama 20 tahun. Beberapa hari berlalu, Wendelin dan partinya memutuskan untuk kembali ke Blaze Order. Kediaman di ibu kota ini dipercayakan pada fans nomor 1 Wendelin yang memenangkan turnamen tombak, Roderick. Dia juga diangkat sebagai pengikut resmi Baron Ballmaster. Hal ini membuatnya sangat bahagia. そうですか。 Di saat melakukan perayaan, diam-diam ada yang menguntit. Begitu keberadaannya disadari, dia langsung pergi. Setelah itu, tiap harinya dia selalu menguntit kediaman Wendelin. Wendelin mengadakan pesta di kediamannya untuk menjalin hubungan baik dengan orang-orang penting. Wendelin menyajikan beberapa makanan khas Jepang. Para tamu tampak menikmatinya. Roderick melapor ke Wendelin hasil penyelidikannya, di mana orang yang menyebarkan rumor kematian Wendelin adalah kepala audit Ragnar, adik dari sekretaris kerajaan. Orang tersebut berniat menjalin hubungan dengan saudara Wendelin, telah menyiapkan penerus Baron Ballmaster dengan tujuan sebagai pendukungnya untuk melengsarkan sekretaris kerajaan. Roderick meminta jangan khawatir tentang itu. Dia telah menyiapkan balasan dengan menyebar rumor palsu bahwa orang tersebut bersengkokol untuk melihat kematian Baron Ballmaster di reruntuhan kuno. Rumor tersebut sampai ke raja. Raja pun meminta dia menemuinya. 陛下がお呼びであると。 Di pestanya Wendelin, penguntit Wendelin menobrak Basung. Erwin mencoba menahannya, tapi berakhir dibanting. Setelah itu dia mencicipi hidangan. Dia sangat menyukainya. Rupanya, dia anak dari Balsar Edgar namanya Wilma. Edgar menawarkan anaknya pada Wendelin. Alasan kenapa Wilma menguntit selama ini untuk menyelidiki apakah Wendelin bisa memberikannya makan dengan teratur. Selama penyelidikannya, makanan di kediaman Wendelin membuatnya ngiler. Dengan senangnya dia bilang Wendelin lulus. 合格合格はありがたいんだけど。カマトロカマトロカマトロ。 Brentek sadar Wilma memiliki sindrom pahlawan, di mana kekuatan sihirnya terus mengalir di seluruh ototnya hingga meningkatkan kekuatan tubuhnya terus-menerus. Sebagai gantinya, dia harus makan yang banyak. Surat berisi kematian Wendelin sampai ke Kur. Di sana dituliskan gelar serta harta yang ditinggalkan Wendelin diwariskan pada anak-anaknya Kur. Mendengar itu, diam-diam Kur tertawa sendang, tapi menyembunyikannya seolah merasa sedih. Namun, tidak berselang lama, Wendelin dan partinya muncul.
Kedatangannya ke sini untuk membicarakan ekspedisi ke hutan pemikat. Ekspedisi yang dipimpin Deug sebelumnya menewaskan 2000 prajurit serta sang Deug sendiri. Para prajurit yang tewas tersebut menjadi undead sebelum mereka menjadi monster yang lebih menakutkan seperti Lich. The Black Soldier menugaskan Brentech bersama Wendelin dan partinya untuk memurnikan mereka. Ger menegaskan hutan pemikat adalah wilayah Bowmaster. Untuk itu meminta pajak 50% atas monster yang dikalahkan. Setelah itu, Ger terus mengatakan hal seenak jidannya. Bahkan niat baik Wendelin untuk mengembalikan barang peninggalan para prajurit dia tolak. Brentech daya lain terpaksa menahan emosi mereka. Di sisi Wendelin, heran kenapa kakaknya seperti monster begini. Wendelin dan yang lain makan malam. Kakaknya Wendelin yang bernama Herman memberitahu Wendelin kalau Gur mulai bertingkah seperti itu sejak prestasi Wendelin tersebar. Gur takut Wendelin merebut posisinya sebagai pewaris keluarga. Besoknya, mereka berangkat ke hutan pemikat. Andeknya dipancing dengan cara mengejek mereka. Setelah andeknya muncul, Elise membuat lingkaran sihir pemurnian yang diperluas oleh Wendelin. Undead yang masuk ke dalam langsung termurnikan, termasuk komandan mereka, The Black Soldier terdahulu, meninggalkan armor dan senjata mereka yang dikumpulkan oleh Brentech dan yang lain. Setelah itu, monster-monster yang telah menjadi undead berdatangan. Yang lemah langsung termurnikan, sedangkan yang kuat tidak, termasuk Wyvern ini. Setelah itu, barang-barang milik mereka dikembalikan ke keluarga mereka masing-masing. Di waktu suasana sedih begini, Gur malah datang menyuruh mereka menyerahkan semua zirah dan peralatan ke pandai besi miliknya. Tentunya mereka tidak setuju, karena barang peninggalan ini akan mereka kubur sebagai ganti tidak bisa mengubur tubuh mereka. Gur tidak peduli hal itu, dia tetap menyuruh serahkan, akan diubah kembali jadi barang siap jual untuk mengembangkan desa ini. Wendelin mengeluarkan kotak besi sebagai ganti untuk barang-barang peninggalan prajurit yang mati. Wendelin dan yang lain kemudian kembali ke Black Soldier, memberikan barang-barang peninggalan prajurit. Deug mengatakan akan menyelidiki pemilik tiap barang-barang ini. Selagi itu, Deug memberi party Wendelin izin berburu di hutan pemikat dan wilayah lain yang belum ditelusuri. Wendelin dan yang lain kembali ke Bowmaster, mengikuti upacara pemakaman para prajurit yang gugur. Gur sebagai penguasa wilayah tidak hadir. Malamnya, mengadakan perjamuan, diikuti sama istrinya Gur, Amalia dan 2 anaknya yang suka pada Wendelin. Sementara Gur tidak juga menunjukkan batang hidungnya. Selesai perjamuan, tetua desa menemui Wendelin, mengatakan penduduk desa dan dirinya menginginkan Wendelin jadi pewaris wilayah ini. Dia katakan di bawah kepemimpinan Gur, wilayah ini tidak akan ada masa depan. Wendelin menolaknya, tidak ingin ada pertengkaran dengan saudaranya. Selain itu, menurutnya, kerajaan tidak akan mengizinkannya. Si tetua desa mengatakan, justru inilah yang diinginkan oleh kerajaan. Brentech datang membenarkan pernyataan tetua desa. Brentech membawa Wendelin ke suatu tempat untuk berbicara. Brentech memberitahu Wendelin, sejak dahulu pihak kerajaan ingin mengembangkan wilayah di hutan pemikat yang sangat besar ini untuk mendapatkan keuntungan. Namun sudah bertahun-tahun rencana tersebut tidak ada kemajuan. Alasannya, karena pemimpin wilayah ini selama beberapa generasi tidak ada yang berbakat. Sampai muncullah sosok Wendelin yang membuat kerajaan langsung menginginkan Wendelin jadi penguasa wilayah ini. Sayangnya, kerajaan tidak bisa mengganti seenaknya penguasa wilayah. Karena itu akan membuat penguasa wilayah lain terusik. Atas itu, kerajaan membuat skandal yang mengorbankan Gur dengan mengirim Wendelin ke sini untuk melakukan pemurnian yang tidak bisa Gur lakukan. Dengan begitu, para warga akan menganggap Wendelin lebih cocok jadi penguasa. Gur yang dibutakan oleh kemarahan akan kehilangan akal sehatnya dan mencoba membunuh Wendelin. Beberapa waktu berlalu, Wendelin tidak juga membuat keputusan karena kalau dia menjadi penguasa wilayah ini, kerajaan tidak akan membiarkan Gur dan anak-anaknya hidup.
Sementara Kur semakin marah, apalagi mendengar dari bawahannya kalau penduduk desa mau melengsarkannya. Karena itu Kur berniat menghukum siapapun yang melawannya termasuk keluarga mereka. Wendelin akhirnya menemui Kur, mengatakan wilayah Bambester tetap akan diwariskan para Kur. Dia juga akan membantu Kur melakukan pembangunan wilayah dengan bantuan dana dan menaiki status bangsawan Kur. Sebagai gantinya, dia akan mengambil seluruh wilayah yang belum terjamah. Kur menolaknya mentah-mentah. Dia berpikiran Wendelin akan merebut segalanya. Dia pun menyuruh Wendelin pergi. Setelah keluar, Wendelin bertemu dengan Amelia dan anaknya yang tampak tertekan. Wendelin mengatakan dia sudah menduganya, padahal itu pilihan yang terbaik menurutnya agar tidak ada yang tersakiti. Amelia sudah mengetahui para warga yang mau melakukan pemberontakan. Dia mengaku kalau dia telah melakukan hal licik. Dia membuat anak-anaknya dekat dengan Wendelin agar mereka tidak kehilangan status bangsawan mereka. Ini dia lakukan untuk masa depan anaknya sebagai seorang ibu. Kembali dari sana, Wendelin memberitahu teman-temannya kalau dia memutuskan jadi penguasa wilayah ini, meski tahu akan ada orang yang tersakiti. Malamnya Wendelin sepertinya diam-diam menyergap bawahan Kur. Paginya, satu bawahan Kur yang tersisa mengabarkan pada Kur bahwa yang lain telah berkhianat. Mereka memihak Wendelin. Wendelin memberikan pelatihan pandai besi di ibu kota pada mereka. Tidak lama setelah itu, bawahan terakhir Kur yang pamit para Kur. Dia menerima tawaran Wendelin untuk berlatih juga di ibu kota. Amarah Kur semakin memuncak. Dia memutuskan akan membunuh Wendelin dengan tangannya sendiri. Dalam perjalanan, ditemui sama bawahannya kepala audit. Dia beritahu Wendelin tidak akan mudah dibunuh. Dia pun memberikan benda sihir yang bernama Suling Naga. Sebagai gantinya, Kur harus memberikan dukungan pada kepala audit saat negosiasi pengembangan wilayah yang belum terjamah ini. Lalu Brentek membuat rumor kalau Wendelin pergi ke hutan pemikat. Kur yang mendengar itu langsung ke sana sendirian. Wendelin menyampirinya bersama partinya. Kur tampak puas. Dia kemudian membicarakan omong kosong mengenai kedudukan sebagai anak sulung, lalu menunjukkan suling naga. Brentek terkejut, itu adalah suling naga yang didapat dari reruntuhan kuno. Suling tersebut bisa memanggil semua naga di pegunungan Sieg. Menurutnya, Wendelin sekalipun tidak akan sanggup melawan naga dengan jumlah yang sangat banyak. Kur sadar akan dampaknya. Dia tidak peduli pada warga di sini yang dia anggap mengkhianatinya. Baginya, mereka pantas mati. Bahkan tidak peduli pada istri dan anak-anaknya. Dia katakan akan merampas semua harta Wendelin, membangun wilayah ini, dan jadi pahlawan, lalu membuat keluarga baru. Setelah itu, Kur meniup serulingnya. Bukannya naga yang muncul justru aura kedengkian. Kur ternyata telah ditipu. Suling ini bukan suling naga, melainkan suling kedengkian. Di mana akan terus memunculkan kedengkian di sekeliling penggunanya. Lama-kelamaan penggunanya akan menjadi undead dengan kekuatan besar. Wendelin ingin menyelamatkan kakaknya, dihentikan sama yang lain. Karena yang bersentuhan dengan kedengkian akan ikut mati. Efek kedengkian Kur pada Wendelin yang sangat besar membuatnya berubah menjadi undead besar. Undead tersebut melepas pukulan. Elise menahan dengan pelindung suci sambil mencoba menyucikannya. Namun kedengkian pada undead ini terlalu besar buat ditangani Elise. Wendelin yang sempat ragu kini membantu Elise memperkuat sihir penyucian. Kedengkiannya tersucikan, meninggalkan suling kedengkian. Tidak disangka, satu pecahan kedengkian para Kur masih bertahan. Dia terbang menuju ibu kota kerajaan, menuju ke tempat kepala audit dan bangsawan pengikutnya yang lagi pesta kemenangan. Dia dan para pengikutnya dibantai sama Kur.
Besoknya, diketahui yang memberikan suling parakur adalah kepala Audit. Dia dan 12 bangsawan pengikutnya bersama keluarga mereka terkena efeknya. Semuanya meninggal dunia. Sementara aura kedengkian Gore telah dimurnikan. Namun asal dari mana suling itu didapatkan belum diketahui. Wendelin menghadap sang raja. Dia diberikan wilayah yang tak terjamah di Baumeister dan gelar bangsawannya naik pangkat ke Count. Wendelin juga meminta diberikan hak untuk memberikan 2 gelar bangsawan dari 12 bangsawan yang telah tiada di ibu kota. Permintaan itu awalnya mengejutkan semua orang, karena pemberian gelar bangsawan hanya wewenang sang raja, tapi raja menyetujuinya. Wendelin kemudian kembali ke Baumeister, melihat anak-anak kakaknya yang lagi bermain. Wendelin mengatakan pada Amelia kalau mereka berdua sudah besar akan dia berikan kedudukan dan mereka boleh menolaknya. Setelah itu dimulailah pengembangan wilayah tak terjamah.